Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa. Kali ini kami sedang berada di salah satu sekolah di Ampenan akan melakukan observasi dan wawancara kepada adik-adik dari kelas 6, 5, dan 4 guna memenuhi tugas video edukasi kelompok kami, kelompok 4 tentang perkembangan sosial. Yang dapat dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak untuk menyesuaikan dirinya terhadap aturan-aturan dalam masyarakat di mana anak itu berada. Nah, perkembangan sosial dapat diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari respon atau feedback lingkungan terhadap anak tersebut. Dalam periode sekolah, anak dituntut untuk bisa menyesuaikan dirinya terhadap banyak orang dari berbagai tantangan seperti keluarga, masyarakat, serta teman sebayanya. Ada beberapa masalah yang kami tinjau dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang sering terjadi pada masa sekolah dasar. Berdasarkan teori dari seorang ahli yang bernama Elizabeth B. Harlock, di mana beberapa dari pelaku-pelaku ini ada yang memberikan dampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Apa saja contohnya? Yang pertama ada cooperation atau suka bekerja sama. Yang kedua, suka melakukan persaingan. Yang ketiga, murah hati dan berteman. Yang keempat, bagaimana ia menerima orang lain dan penerimaan dirinya di dalam lingkungan masyarakat atau sosial. Selanjutnya, pelaku suka meniru. Dan selanjutnya, interaksi dengan teman sebaya, selfishness atau mementingkan diri sendiri hingga suka berselisih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku sosial yang memiliki dampak positif dan negatif bagi anak usia sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami pada hari Sabtu tanggal 18 November kemarin, kami mewawancarai setidaknya ada 8 orang anak, 2 anak dari kelas 6, 2 anak dari kelas 5, dan 4 anak dari kelas 4. Teman sekelas itu menurut Lan itu teman dekat semua karena dia baik. Kenapa mau temenan sama mereka? Dia baik. Dia tuh selalu ada kalau lagi sebelum lagi sedih, kalau lagi masalah, selalu nenangin hati gitu. Jadi mereka itu kayak selalu nenangin kalau ada setiap ada masalah gitu ya. Dia selalu ada. Dia juga kalau ada apa-apa selalu cerita, nggak ada yang ditutup-tutupin. Selalu terbuka gitu satu sama lainnya, makanya senang temenan gitu. Oh iya, terima kasih ya Ulan. Sebenarnya apa sih pertemanan itu? Nah, pertemanan itu bisa kita sebut sebagai sebuah interaksi. Interaksi kita dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri. Hal ini sesuai dengan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Yang dimana teori ini menekankan bagaimana anak memperoleh keterampilan sosial melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, baik itu dengan teman, keluarga, maupun masyarakat. Terus pernah nggak ini berantem sama teman kelas atau adik kelas? Pernah. Kenapa? Kenapa kok bisa? Saling ngejek. Apa? Saling ngolok. Saling ngolok. Oh, berantemnya nggak sampai saling pukul. Saling pukul. Saling pukul. Oh. Terus ini nggak pernah nggak sampai dimarahin guru gara-gara kelahi? Pernah.
Pernah. Dirampek. Apa? Dirampek pakai penggaris sama baru Yudi. Pernah ini enggak kelahi atau apa gitu sama teman? Pernah. Gara-gara apa? Kadang sih kayak apa ya, kayak diolok nama bapaknya terus langsung marah. Terus dibalas sama anak-anak itu, jadi berantem. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya. Jadi, apa itu clashing dan teasing? Clashing itu berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Misalnya saja, mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian. Oleh sebab itu, orang tua itu harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak dan tidak bersikap membela anak atau menyalahkan anak. Orang tua atau guru harus melihat perselisihan tersebut dari perspektif anak dengan mendengarkan anak menjelaskan penyebabnya. Orang tua atau guru sebaiknya mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan yang terjadi tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak mengenali perasaannya masing-masing dan membantu anak mengakui kesalahannya. Selanjutnya itu ada istilah teasing atau menggoda. Menggoda di sini merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya saja, anak-anak ini memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Atau masalah lain bisa kita lihat dari jawaban dari kedua siswa dan siswi tadi, yakni mereka bertengkar disebabkan oleh teman-temannya yang suka memanggil mereka dengan nama orang tuanya. Kakak mau nanya nih Dima, gimana sih perasaannya Dima kalau teman-teman kalau ada temannya nggak masuk sekolah karena dia sakit gitu? Kasihan gitu, nggak ada teman, nggak ada. Misalnya yang sakit itu bestie kita, ada teman kita curhat, ada teman kita main. Sedih gitu. Kakak mau nanya nih, gimana sih reaksi Aulia tuh kalau temennya tuh nggak masuk karena dia sakit? Gimana perasaannya gitu? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Nggak peduli. Astaga. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan simpati? Simpati yaitu sikap emosional yang mendorong seorang individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Nah, perilaku yang berlawanan dengan simpati pada perkembangan sosial anak SD adalah kurangnya empati atau bahkan perilaku yang sifat acuh tak acuh terhadap perasaan orang lain. Anak-anak yang kurang memperlihatkan simpati mungkin kesulitan memahami dan merasakan perasaan teman-teman sebayanya yang dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka secara negatif. Fasilitas pengembangan empati adalah aspek penting dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. Seperti yang dapat kita dengar dari jawaban anak yang pertama, dia menaruh rasa perhatian terhadap temannya yang tidak datang sekolah karena sakit. Berbeda dengan anak kedua, yang berusia sama sepertinya atau seumuran, justru memiliki rasa empati atau simpati yang kurang terhadap temannya. Kakak mau nanya nih, kalau Ripi tuh suka pelajaran apa sih? Banyak yang kita suka. Yang paling Ripi suka? Anak IPAS, PJOK, MTK. Itu aja Semuanya. Terus Ripi tuh suka belajar bareng atau sendiri? bareng. Bareng sama temen. Kakak mau nanya nih, Iya. Jiwa itu suka pelajaran apa sih? Dan lebih suka belajar sama temen atau sendiri? Mungkin dari jiwa pribadi nih,
banyak sih pelajaran yang Jiwa suka, tapi yang paling menonjol Jiwa suka itu mungkin bisa dibilang PJOK, karena ya gurunya mungkin ada di situ juga tempat besar nilainya. Kalau dibilang lebih suka belajar sendiri atau sama teman, mungkin Jiwa lebih pilih sendiri, karena kalau sendiri Jiwa bisa lebih fokus sama lebih kayak menyesuaikan diri sama. Kakak mau nanya nih, kalau Dima itu sukanya pelajaran apa dan lebih suka belajar sendiri atau sama teman? Kalau suka pelajaran apa, sukanya pelajaran PJOK sama terus lebih suka belajar sendiri karena nanti kalau sama teman terganggu. Oh, gagal fokus. Kalau belajar, suka pelajaran apa? Dan waktu belajarnya itu lebih suka sendiri atau sama teman-temannya? Nah, kami membuat pertanyaan ini karena kegiatan belajar kelompok itu termasuk dalam poin perilaku sosial, yakni cooperation atau suka bekerja sama, yang dimana akan memberi dampak positif bagi anak-anak itu jika selama mereka tergabung dalam kelompok belajarnya, mereka merasa senang dan lebih bersemangat ketika belajar, dan akan menjadi masalah yang negatif apabila mereka sudah merasa risih atau mudah merasa risih dan tidak fokus ketika belajar bersama atau melakukan kegiatan lainnya bersama teman-temannya. Perilaku yang berlawanan dengan kerjasama pada perkembangan sosial anak usia SD adalah egoisme atau individualisme yang berlebihan. Anak-anak yang cenderung menonjolkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kontribusi teman-teman sebayanya mungkin menghambat perkembangan sosial positif dalam konteks sekolah dasar. Pendidikan nilai-nilai kerjasama dapat membantu anak-anak membangun keterampilan sosial yang sehat. Kak Aca mau nanya nih, gimana nih perasaan Jiwa sendiri, perasaan Jiwa pribadi tuh kalau Jiwa jadi murid yang berprestasi di sekolah, terus dapat pujian gitu dari teman atau gurunya gitu. Pastinya yang paling pertama bangga sih, bangga. Selain bangga, senang, bersyukur gitu dengan hasil yang udah kita raih sendiri gitu kan. Terus selain rasa personalnya Jiwa gitu, ada nggak yang pengen Jiwa lakuin biar kayak teman-temannya tuh jadi kayak Jiwa juga? Pastinya ada sih, kayak apa ya, kita tuh berbagi ilmu mungkin kan biar teman-teman juga merasakan apa yang kita rasakan. Oke, halo Zidan. Halo. Oke. Zidan, Kak Aca pengen nanya ini, gimana sih perasaan Zidan tuh kalau Zidan itu jadi murid yang berprestasi di sekolah Zidan, terus sampai dapat pujian dari guru atau temannya gitu? Senang gitu, bisa jadi juara kelas, sama bisa ngapain ilmu-ilmu yang sudah kita dapat murid yang lain. Biar kayak teman-temannya tuh ada motivasi gitu ya, pengen berprestasi juga. Terus nih, Zidan punya nggak temen yang punya sikap positif dia nih, sampai Zidan tuh pengen jadi kayak dia juga? Ada. Itu temennya, temen dekatnya? Iya. Dia tuh gimana? Dia tuh punya sifat apa sampai Zidan mau kayak jadi kayak dia? Baik, suka ngasih orang yang membutuhkan, sering bersedekah, sama sering memberikan uang yang tidak memberikan uang. Banyak ya sikap positifnya sampai Zidan pengen jadi kayak dia juga. Salah satu tahapan perkembangan sosial adalah tahapan industri dan inferiority atau giat versus rendah diri yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Tahapan ini terjadi pada anak dengan usia sekitar 6 hingga 12 tahun, yakni usia masa sekolah dasar. Nah, konflik yang sering terjadi atau konflik psikososial dari tahapan ini adalah anak-anak itu menghadapi konflik antara keinginan untuk berhasil dalam tugas dan mengembangkan kompetensi atau malah merasa rendah diri dan tidak berdaya. Nah, bisa kita lihat dari jawaban anak yang pertama, yakni dia memiliki rasa
pencapaian dan ketertarikan dalam kegiatan yang membangun keterampilannya dan memberikan rasa bangga akan prestasi yang dia capai. Adapun dampak pada perkembangan sosial dari tahapan ini adalah yaitu membantu anak mengembangkan rasa percaya dirinya dan kemampuan bekerja samanya dalam sebuah kelompok. Menurut Erik Erikson, pentingnya penerimaan sosial dan dorongan positif dalam menghadapi tugas-tugas ini memainkan peran kunci dalam membentuk fondasi perkembangan sosial anak pada tahap ini. Poin kedua yaitu perilaku meniru. Menurut Albert Bandura, menekankan peran observasi dan peniruan dalam pembentukan perilaku sosial itu membuat anak-anak dapat belajar dari pengalaman langsung maupun melalui pengamatan orang lain. Nah, bisa kita lihat juga dari jawaban sang anak yang kedua, dia itu mempunyai teman yang mempunyai sikap yang baik, suka bersedekah, suka membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu membuat motivasi pada dirinya itu muncul dan ingin menjadi seperti temannya itu. Inilah yang dinamakan sikap meniru. Adapun perilaku yang berlawanan dengan meniru pada perkembangan sosial anak ini yaitu resistensi atau keengganan untuk mengikuti atau belajar dari orang lain. Anak-anak yang menunjukkan resistensi terhadap meniru mungkin mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran sosial dan adaptasi terhadap norma-norma sosial yang diakui oleh kelompok mereka. Meniru dalam konteks yang positif membantu anak-anak memahami aturan sosial dan membangun keterampilan interpersonalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia SD berasal dari berbagai sumber, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepribadian anak, kemampuan komunikasi, dan kemampuan empati. Yang pertama, kepribadian anak. Kepribadian anak ini meliputi tingkat kepercayaan diri, sifat introvert atau ekstrovert, serta toleransi terhadap prestasi. Hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa mempengaruhi bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini bisa berupa kemampuan anak dalam berbicara, mendengarkan, menyampaikan perasaan dan pemikiran. Jika anak kesulitan dalam berkomunikasi, ini akan menjadi hambatan. Yang ketiga, kemampuan empati. Kemampuan anak untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain juga mempengaruhi bagaimana cara anak berinteraksi dengan teman sebaya. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama berasal dari lingkungan keluarga. Orang tua memainkan peran yang penting dalam lingkungan keluarga ini. Karena contoh yang diberikan orang tua kepada anak dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan sosial anak. Jika adanya konflik atau kurangnya dukungan dari keluarga, ini akan menjadi faktor negatif pada perkembangan sosial anak. Faktor eksternal yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan ini meliputi interaksi di sekolah, kualitas pendidikan, dukungan dari guru atau teman sebaya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi memainkan peran penting dalam perkembangan sosial anak. Faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh teman sebaya. Teman sebaya ini dapat memiliki pengaruh positif, dapat juga memiliki pengaruh negatif. Jika teman-temannya baik, ini dapat membantu perkembangan sosial pada anak. Dan jika temannya kurang baik, ini akan dapat memicu ancaman. Faktor eksternal yang keempat yaitu penggunaan media sosial dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi dapat mempengaruhi bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan yang berlebihan dan konten yang tidak pantas dapat memicu pengaruh positif pada perkembangan sosial anak. Faktor eksternal yang kelima yaitu stres atau trauma. Stres atau pengalaman traumatis yang dihadapi anak dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak, terutama jika tidak ada dukungan yang memadai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan pengetahuan sosial anak yang pertama itu menjadi role model.
Anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk dalam hal bersosialisasi. Untuk menjadi role model yang baik, orang tua itu harus mengajarkan anak untuk mengungkapkan sesuatu yang baik adalah dengan cara perkataan, bukan tangisan. Nantinya anak akan mencontoh bagaimana orang tua itu bersikap, berbicara, dan bersosialisasi dengan orang lain. Cara yang kedua yaitu mengajak anak keluar rumah. Hal ini penting agar anak itu tidak takut akan keramaian. Ketika di luar, anak akan melihat dan mengamati orang-orang dan lingkungan barunya. Ia akan terstimulasi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Anak pun akan terbiasa dengan lingkungan luar yang ramai. Jika orang tua tidak pernah mengajak anak keluar rumah, maka anak akan merasa lebih nyaman berada di dalam rumah. Alhasil, ketika suatu saat anak harus keluar, ia akan merasa asing dan takut. Jadi, kemampuan bersosialisasinya itu tidak akan terlatih. Cara yang ketiga yaitu kenalkan anak dengan pengalaman baru. Meningkatkan kemampuan sosial anak juga dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman baru untuk anak. Ajak anak untuk melihat pemandangan atau suasana baru agar kemampuan adaptasinya lebih berkembang. Misalnya merencanakan piknik atau berlibur ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Libatkan pula anak saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara ini, anak akan memiliki banyak pengalaman baru dan kemampuan bersosialisasinya akan berkembang dengan pesat. Yang keempat itu, ajarkan adab. Orang tua juga perlu mengajarkan adab yang baik kepada anak, mulai dari adab berbicara, adab makan, adab bergaul, dan lain sebagainya. Jika anak sudah diajarkan tata krama sejak dini, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang mudah diterima oleh lingkungan. Yang kelima itu memberi perhatian kepada anak. Dengan cara memberi perhatian pada anak, itu juga dapat menumbuhkan jiwa sosialnya. Dengan dicintai dan dikasihi, anak akan mengerti bagaimana cara mencintai, mengasihi, serta memberi perhatian kepada orang lain. Upaya yang keenam adalah mengajak anak untuk menolong sesama, mulai dari lingkungan keluarga. Ketika misalnya anak tersebut melihat kakak atau saudaranya sedang terjatuh atau membutuhkan pertolongan, maka segeralah ajak anak tersebut untuk memberi bantuan dan menolong. Sikap ini dapat menumbuhkan rasa sadar diri seorang anak tersebut peduli terhadap lingkungan sosialnya. Upaya yang ketujuh yaitu ajak anak untuk bermain. Permainan di sini yaitu permainan yang seru dan dapat mengembangkan perkembangan sosial pada anak. Hal ini bisa membuat anak lebih sportif dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan dari game tersebut, seorang anak tersebut bisa mendapatkan pengalaman baru. Yang kedelapan adalah ajak anak bermain dengan teman sebaya. Bermain adalah proses dari berinteraksi. Mungkin di dalam bermain anak tersebut akan mengalami rasa takut, malu, atau marah dan sebagainya. Namun hal itu adalah merupakan pengembangan emosional sosial anak yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sering-seringlah mengajak anak untuk bermain. Upaya yang kedelapan adalah ajari anak berbagi. Mungkin pada usia dini anak masih sulit untuk berbagi, namun hal tersebut tidak harus terus-menerus dilakukan. Salah satu perkembangan sosial anak dapat dilihat dari berapa mampu ia mengendalikan emosinya. Jika sang anak sudah tidak menangis atau bisa berbagi mainannya dengan mudah, maka perkembangan sosial emosional anak tersebut sudah baik. Upaya yang ke-10 yaitu bercerita dan membaca dongeng juga bisa menjadi cara untuk mendukung pengembangan sosial emosional anak usia dini. Tentu saja dengan memilih cerita yang mengandung nilai-nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata oleh sang anak. Ketika lewat kebiasaan bercerita ini, lama-kelamaan anak akan mengerti dan menjadikan nilai-nilai positif tersebut sebagai bagian dari dirinya. Euphoria.